Ada orang itu punya utang 2 dinar. Nabi rawuh, apa orang ini punya utang? Dikata orang-orang, naam ya Rasulullah alaihi dinar. Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum, cong kowe nyolati wae, aku ora usah. Ya Nabi pulang, kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat. Ya Rasulullah, huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini tidak warisnya. Nabi balik lagi, mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Terus Nabi setelah 2 hari Qatadah dipanggil. Ya Qatadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandekman saya melihat dia masih dibakar api. Ya Qatadah, sahur sekarang. Kowe sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang dia. Pulang terus disaur. Terus Nabi ngendikan al-ana barida jildu. Sekarang kulitnya mayit itu wis adem. Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Umat Desain. Tadi kita sudah mendengarkan realnya Gus Baha bahwa tentang hutang ya. Gus Baha tidak mau menyolati orang yang masih berhutang, tetapi ada sahabat yang bernama Qatadah itu menjelaskan bahwa hutang si mayit sudah diwariskan oleh Qatadah, agar Qatadah yang menyanggupi melunasinya barulah Kanjeng Nabi itu mau mensolati. Berarti betapa pentingnya hutang ya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya hutang, ingat-ingat mbok seperti itu ya kan. Itu tadi penjelasannya, kulitnya sedang terbakar. Sudah 2 hari beliau melihat kulit isi mayit terbakar. Tapi adem setelah si sahabat Qatadah itu melunasinya. Nah ini buat perhatian buat kita ya. Nah ini ada komentar-komentar dari para netizen. Kita baca ya. Yang pertama dari Hadi 94. Kalau hutang negara itu gimana ya? Wah, ini lucu. Pertama, Gus Baha menjelaskan tentang individu, ini menjelaskan tentang suatu negara. Pertanyaannya agak melenceng sedikit. Nah, kita lihat bahasanya. Jangan dibawa serius, gue bercanda aja kok. Idih, gue mau bercanda, bos. Apa ini? Oh, banyak banget. Nah, ini pasti pendukung 01. Oh, nih, ini pasti pendukung 01. Musim gak sih yang gini? Moga cepat lunas aja bang. Kita kan masih nyimpan banyak yang di luar. Apa nih? Jangan sudut dulu, kalau kita tinggal dijawab aja. Bukan urusan kita bro, yang jadi masalah itu kalau hutang pribadi orang. Maaf, gimana cara antum klasifikasi? Klarifikasi kali mas, bukan klasifikasi. Mana pendukung 1 dan 2? Bukannya hutang negara dibayar dari APBN yang salah satu sumbernya pajak yang kita bayar ya. Apakah berarti hutang negara sama dengan hutang rakyat? Haruskah kita cuma bayar pajak dengan sesuai ketentuan kita, Bre? Sisanya kan bukan urusan kita. Jangan mikirin hutang negara bang, kejauhan itu sudah jadi tanggung jawab pemerintah. Pikirin saja hutang pribadi yang jelas-jelas dihisapnya. Yang nanggung yang milih presiden dan anggota DPR. Wah ini sudah kemana-mana. Asli ini. Inilah hebatnya netizen kita nih. Netizen Indonesia. Gus Baha menjelaskan seperti itu agar kita berhati-hati dengan hutang. Tetapi ini menjalarnya kemana-mana ini. Ada juga yang nanya benar-benar serius karena awam. Nggak ada jawaban yang konkret beserta dalil. Wah ini aduh. Mas, nggak usah seperti itulah ya. Ini Gus Baha itu sedang menjelaskan tentang bayarnya hutang. Kalau hutang negara itu urusannya itu urusannya udah melebar kejauhan. Karena ini seorang mayit. Apakah negara ada mayitnya? Nah, itu yang menjelaskan. Jangan dibawa serius, gue bercanda aja kok.
kita lihat komentar yang paling atas. Jangan dibawa serius, gue bercanda aja kok. Idih, gue mau bercanda bos. Next question. Wah, nah ya ini apa ya, sudah melenceng. Saya sudah yakin kenapa saya mereview komentar-komentar para netizen. Ya seperti inilah bos. Kadang-kadang apa materinya bahasnya kemana-mana, dan itu akan menjadi lebar. Nah ini ada lagi, kalau hutang di bank kan ada asuransinya, kalau meninggal terus asuransinya yang melunasi hukumnya bagaimana, karena sekarang rata-rata hutang di bank pakai asuransi jiwa. Coba kita lihat alasannya. Ya lunas, kan wis dijelas nih pas agak. Wah, ini mungkin berpengalaman tentang hutang ya. Terima kasih jasanya, karena zaman sekarang cukup berat situasinya, bahkan jadi semboyan, gak hutang, hidup gak semangat. Ini yang bertanya netizen, yang menjawab netizen juga. Seru. Asuransi jiwa itu hukumnya apa? Wah, ini ada lagi yang bertanya, asuransi jiwa itu hukumnya apa? Aduh, lucu ya, pembahasan utang menjadi asuransi jiwa. Wah, Al-Fatihah buat Gus kita. Coba kita dibalas apa mungkin. Nggak tahu ngaji. Apaan nih? Al-Fatihah buat Gus kita. Nggak tahu ngaji. Iya sih, maaf. Aku terakhir ngaji dulu waktu di masjid dulu. Apa ini sih? Aduh. Jadi memfatihahi nggak hanya buat orang yang meninggal aja bang. Contoh mengirim fatihah buat orang tua, saudara-saudara, dan guru kita. Betapa beratnya perkara hutang yang dianggap sepele bagi sebagian orang. Coba. Betul, giliran punya uang malah malas bayar. Kalau dipakai buat keperluan sendiri nomor satu. Wah, ini pengalaman pribadi ini dicurahkan. Semoga yang punya hutang segera membayarnya. Wah, ini juga nih. Nah, mungkin tuh ya, yang hutang ya, yang ada hutang bersama Arifai 7764, monggo silahkan dibayarkan. Karena beliau sudah mencurahkan hati di komentar kajian Gus Baha. Subhanallah, sempurnanya ajaran Islam hingga segi kematian pun ada tata aturannya. Bukan segi kematian saja Mbak. Dari belum lahir sampai hingga nanti di akhirat pun ada aturannya ya. Shollu alaih. Hutang ada dua, yang sengaja tidak dibayar dan hutang. Oh ini mungkin pegawai bank mungkin bertanggung jawab selalu mengusulkan memberi. Aduh ini udah nggak jelas ini. Selesai kan. Oh nih saya tahu. Ini maksudnya ada dua ya. Yang pertama hutang nih. Ada dua macam hutang. Yang pertama ada hutang. Orang berhutang itu selalu berusaha untuk melunasinya tapi meninggal duluan. Nah, yang satu lagi, ada orang yang hutang tapi dia tidak mau membayarnya. Bukan tidak mau, tidak berusaha membayarnya. Ini nggak tahu ini jangan diambil ya. Soalnya bukan karang apa bu. Hukum itu bukan pemikiran sendiri. Hukum itu mengambil dari kitab Al-Quran. Nah, kalau sudah mengambil dari kitab Al-Quran baru kita terjemahkan untuk dipahami orang masyarakat awam. Ini nggak tahu nih dari mana bisanya seperti itu, bisanya yang sudah berusaha itu meninggal terus lunas. Saya nggak tahu ini hati-hati ya kalau misalkan menjelaskan, juga hati-hati, takut ada yang
mengambil keterangan ini terus ditancapkan ternyata Anda itu salah, itu hati-hati. Itu bisa menyebabkan dosa jariah. Oke. Download berikan ke orang yang hutang nggak bayar. Wah, ini untuk yang berhutang sama Mas Kris 98. Nah, itu segera dibayarkan ya. Kalau tidak segera dibayarkan, nanti akan didownloadkan ini. Zaman Nabi urung enek duit Gus. Wah, ini dibales nih. Apa coba? Zaman Nabi. Ono lah dinar zaman biyen wis ono gawe jual beli ternak. Wah. Saya belum tahu ya. Ono lah dinar zaman biyen wis ono gawe jual beli ternak. Wih, dinar. Dinar itu apa, Mas? Dinar. Saya belum tahu nih. Eko Dani Prasetyo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kumpulkan hamba bersama Rasulullah. Amin. Sholawat tanpa tapi, sholawat tanpa henti. Oh, ini memberikan sholawat nih. Halo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali nih? Oh, mungkin dia mendapatkan ijazah ya. Aku pernah bantu teman bayar hutang lewat pinjaman koperasi di suamiku. Alhamdulillah bisa bantu. Mungkin ini curhat ya. Ya, semoga apa yang menjadi kebaikan Anda menjadikan jalan untuk menuju surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Sudah ya, cuma sekian. Kita sudah membacakan komentarnya para netizen. Semoga Anda terhibur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.